Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Saraswati dari Prodi Ilmu Hadis semester 3 akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Agama tentang Agama dan Masyarakat, kelompok 8. Baiklah teman-temanku sekalian, yang akan kita bahas yang pertama yaitu apa itu sosiologi agama. Pertama, pengertian sosiologi agama menurut Dr. Haji Gojin, Dr. W. Gojin, sosiologi agama ialah bagian dari sosiologi umum atau versi barat yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profan, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum yang jernih dan pasti dari struktur, fungsi-fungsi, dan perubahan kelompok keagamaan dan gejala-gejala kekelompokan keagamaan. Dan selanjutnya, sosiologi agama ialah suatu cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah dan pasti demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Segi-segi penting yang hendak ditonjolkan dalam definisi itu antara lain: pertama, sosiologi agama adalah cabang dari sosiologi umum. Yang kedua, sosiologi agama adalah sungguh ilmu sebagaimana sosiologi umum adalah benar-benar suatu ilmu. Dan yang ketiga, yaitu tugasnya adalah mencari keterangan ilmiah. Pengertian selanjutnya yaitu dari kamus sosiologi, yaitu Sociology of Religion atau sosiologi agama adalah sosiologi yang melibatkan analisa yang sistematik mengenai fenomena agama dengan menggunakan konsep dan metode sosiologi. Dalam pembahasan makalah saya ini yaitu tentang agama dan masyarakat, yaitu kita akan mengetahui tentang pengertian agama. Apa itu agama? Agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan itu diperoleh manusia berdasarkan yang bersumber dari pengetahuan diri seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya, ketika daya nalarnya beliau atau Nabi mencoba menelusuri alam ciptaan Tuhan sehingga pada akhirnya menemukan zat Allah sebagai Tuhan yang layak disembah karena Maha Pencipta alam semesta. Pengetahuan seseorang juga bisa diperoleh berdasarkan input yang datang dari luar, mungkin informasi dari orang tua, guru, atau dari tokoh yang memiliki otoritas ilmu pengetahuan. Secara sederhana dapat dimengerti asal ada orang percaya kepada zat Tuhan, berarti dia sudah beragama. Seperti kita, dominan adalah agama yang dari luar, seperti dari orang tua, guru, dan tokoh agama, guru-guru agama kita. Seperti kita yang diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil, sejak dini untuk mempelajari ilmu agama. Jadi tidak salah kalau dominan dari seluruh masyarakat ini memiliki agama adalah agama keturunan atau agama dari ayah dan ibu. Selanjutnya, agama juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang di dalamnya meliputi aspek-aspek hukum, moral, dan budaya. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang bersifat adikodrati atau supernatural dan seakan menyertai manusia dalam lingkup kehidupan yang luas. Agama juga memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberi dampak kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara
Secara psikologi, agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik dalam diri dan motif ekstrinsik dari luar diri, dan motif yang didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan. Ya, itulah tadi adalah pengertian dan sedikit kita mengetahui tentang apa itu agama. Dan selanjutnya, secara garis besar ruang lingkup agama mencakup 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya dengan disebut ibadah. Ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri manusia pada Tuhannya. Kalau agama Islam seperti ibadahnya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Hubungan manusia, yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Agama memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan dan kemasyarakatan, yaitu ajaran-ajaran agama memang seperti tolong menolong, berbagi terhadap sesama manusia. Dan selanjutnya, hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungan. Itu adalah hubungan-hubungan agama di dalam kehidupan. Masyarakat dan agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris oleh individu-individu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama menjalankan fungsinya sebagai masyarakat sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya. Jadi, fungsi agama dalam kemasyarakatan, hubungan dari agama dan masyarakat itu sangat penting karena agama juga memiliki peran sebagai moral yang akan membentuk diri sendiri, membentuk individu yang menjadi lebih baik dan akan berperan baik dalam bermasyarakat di masyarakat umum. Jadi hubungan antara agama dan masyarakat itu sangat penting dan sangat berfungsi sekali karena menjadi masyarakat lebih sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan masyarakat dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat. Nah, ini adalah fungsi agama dalam bermasyarakat. Yang pertama, berfungsi edukatif, yaitu para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Jadi ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Jadi dalam agama itu sudah memiliki hukum atau aturan-aturan yang akan berfungsi untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Kedua, yaitu menjadi penyelamat, yaitu agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas. Terus yang ketiga berfungsi sebagai perdamaian, yang keempat sebagai kontrol sosial, yang kelima sebagai memupuk persaudaraan pastinya karena seperti agama dan masyarakat itu sangat terkait sekali. Keenam, fungsinya menjadi transformatif, yaitu mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dan menemukan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Nah, itu yang menjadi diri kita lebih baik lagi. Ketujuh, berfungsi sebagai sublimatif, yaitu berfungsi manusia selama tidak bertentangan dengan memfokuskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat ukhrawi melainkan juga bersifat duniawi, yaitu kita semangat bekerja dan semangat beribadah. Selanjutnya, yaitu kesimpulan atau pesan dari makalah ini,
Agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial baik secara cepat atau secara lambat. Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan, bahkan di satu sisi masyarakat itu juga membutuhkan perubahan sosial. Namun dalam hal ini tentu harus ada peran yang menyeimbangi dan menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Salah satu bagian dari perubahan sosial adalah terjadinya lapisan sosial dalam masyarakat yang juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Agar dampak negatif itu dari perubahan sosial dan pelapisan dalam masyarakat yang terjadi bisa diminimalisir, bahkan diarahkan ke hal yang positif, maka kita sebagai yang beragama harus lebih mendominankan ke agama agar kita lebih baik lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari presentasi saya makalah agama dan masyarakat mata kuliah sosiologi agama. Saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi